apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Remaja asal Kalijambe Sragen meninggal dunia diduga usai mengikuti latihan silat. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab ledakan SPBE di Grobogan. Seratusan personil gabungan rescuer Basarnas ikuti latihan gabungan heli rescue di Skuadron 31. Kita ke informasi pertama, remaja asal Kalijambe Sragen meninggal dunia diduga usai mengikuti latihan silat. Belum diketahui penyebab pasti korban, polisi kini masih menunggu hasil otopsi dari tim medis. Pelajar SMK bernama Fahriko Putra Pamungkas dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Yaksi di daerah Gemolong, Kabupaten Sragen. Menurut sang ayah, pelajar kelas 10 ini sebelum meninggal berpamitan untuk mengikuti latihan silat pada Senin malam lalu. Namun beberapa jam kemudian, pengajar silat memberitahu kepada keluarga jika Riko mengalami sakit dan dilarikan ke klinik. Namun karena sakit yang tak kunjung sembuh, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Ditelepon sama pelatih, ini Riko, Riko sakit, latihan sakit. Saya kira ya masuk angin biasa, pokoknya terus dibawa ke klinik itu perempatan. Sementara kasus kematian pelajar ini langsung mendapat perhatian polisi. Pihak berwajib kini masih melakukan penyelidikan dan pendalaman serta meminta keterangan saksi terkait peristiwa ini. Dan hasil otopsi masih menunggu dari tim medis. Kami sudah diminta keterangan mungkin 6 saksi sudah kami minta keterangan. Baik pelatih, peserta, warga, termasuk pelatihnya. Ada indikasi pidana dan nanti ada baru tahap penyelidikan. Jasad korban lalu dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalijambe. Heri Prasio melaporkan dari Sragen. Terkait ledakan SPBE di Grobogan, polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab ledakan. Penyelidikan akan melibatkan tim Lafor Polda Jawa Tengah. Pasca ledakan SPBU Putat yang melukai 11 orang, Satreskrim Polres Grobogan telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi terkait peristiwa ledakan tersebut. Namun sementara polisi belum bisa memastikan penyebab ledakan disertai api yang berlangsung singkat itu. Polres Grobogan nantinya akan menyelidiki kasus ini dengan melibatkan tim Lab 4 dari Polda Jawa Tengah. Penyebab dari letupan tersebut masih dalam penyelidikan dan pendalaman, dan nanti akan dilakukan olah TKP oleh tim lapor dari Polda Jateng. 6 korban ledakan hingga Selasa sore sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 5 lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi akibat luka bakar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Akibat ledakan SPBE stasiun pengisian LPG di Grobogan, 11 orang terluka. 5 korban diantaranya masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 30%. 5 dari 11 karyawan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG yang mengalami luka bakar karena ledakan kini dirawat di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi. 4 orang alami luka bakar 30% hingga harus dirawat di ICU. Sementara 1 orang yang mengalami luka bakar 9% masih dirawat di ruang IGD sambil menunggu ruang ICU tersedia. Ini 5-5-nya harusnya masuk ICU semua. Yang 4 sudah pindah ke ICU, yang 1 karena
sementara masih ruangannya masih ICU-nya masih penuh. Ini masih pengawasan di IGD sampai hari ini. Kondisi mereka bagaimana? Kondisi alhamdulillah ini sudah mulai membaik ya, ada perbaikan. Kemudian rencana menunggu tindakan debridemen. Ya. Lukanya Bapak? Yang 4 rata-rata ya ada di wajah, kaki sama tangan. Ledakan di SPBE Putat Kecamatan Purwodadi Grobogan terjadi pada Senin sore. Saat itu karyawan sedang melakukan pengisian LPG. Ledakan menyebabkan 11 karyawan mengalami luka bakar, 6 diantaranya rawat jalan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Penyakit tuberkulosis atau TBC adalah salah satu penyakit menular yang berbahaya. Pencegahan menjadi kunci yang harus dilakukan, tidak terkecuali di dalam penjara seperti di rutan di Salatiga. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan serta screening untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis atau TBC dilakukan di dalam rumah tahanan atau rutan kelas 2B Salatiga. Satu persatu warga binaan pada hari Selasa melakukan screening untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis atau TBC dengan metode pemeriksaan ronsen dada atau X-ray. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan para warga binaan. Mengingat lingkungan rutan yang padat berisiko tinggi terhadap penularan penyakit menular seperti TBC. Salatiga telah melaksanakan kegiatan ronsen X-ray terhadap BPB yang ada di rutan Salatiga, dan ini tentunya untuk bertujuan untuk mengetahui apakah nanti ada BPB yang terindikasi penyakit TBC, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Program ini juga merupakan kegiatan nasional yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui ronsen dada di 532 rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA di Indonesia. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.